Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini kembali melanjutkan kajian tafsir dengan membaca kitab tafsir Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Di hari ini, di pertemuan ke 31 ya? 36. Kita akan membaca satu ayat saja karena dia agak panjang di sini penjelasan dari Syekh rahimahullah, yaitu ayat 83 insyaallah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-mufassir Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في كل زمان ومكان، فلا يدخلوها نسخ كأصل الدين. ولهذا أمرنا الله بها في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية. فقوله: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصوا فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموثقة. لا تعبدون إلا الله، هذا أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك به، وهذا أصل الدين. فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها، فهذا حق الله تعالى على عباده. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي. كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم، وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان والإساءة، لأن الواجب الإحسان والأمر بالشيء لأن الواجب الإحسان والأمر بالشيء نهي عن الضد نهي عن ضده وللإحسان ضدان: الإساءة وهي أعظم جرما، وترك الإحسان بدون إساءة، وهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول. Kata beliau rahimahullahu taala,
menyebutkan ayat di surat Al-Baqarah ayat 83. Wa'id, dan ingatlah, akhadna mitsaqa bani Israil. Ingatlah ketika kami mengambil mitsaq, janji yang sangat berat, janji yang dikuatkan terhadap Bani Israel. Apa itu? La ta'buduna illallah. Yaitu janjinya mereka kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ini janji pertamanya. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wadil kurba, dan berbuat baik kepada karib kerabat. Wal yatama, berbuat baik kepada anak yatim. Wal masakin, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna. Berikutnya, dan ucapkanlah kepada manusia yang baik. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Wa atuz zakat, keluarkanlah zakat. Tapi tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muridun. Kemudian kalian berpaling kecuali sedikit dari kalian dalam keadaan kalian apa? Berpaling. Jadi janji yang kuat ini untuk beribadah hanya kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, miskin, berucap dengan ucapan yang baik kepada manusia secara umum, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Ini kan janji-janji yang dijanjikan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, tapi mereka berpaling kecuali apa? Sedikit. Hanya sedikit dari mereka yang ikut itu. Makanya kata beliau rahmallah, fahadhihi syara'i'u min usuluddin. Syariat ini termasuk usuluddin, makanya tidak dihapus. Syariat ini ada di Bani Israel, ada juga di kita. Tidak pernah dihapus. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya di syariat, di setiap syariat. Jadi seluruh syariat Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala pasti diperintahkan untuk menyembah Allah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada miskin, berucap kepada manusia dengan ucapan yang baik, mendirikan sholat, mengeluarkan apa? Zakat. Jadi ini syariat tidak dihapus. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat maslahat yang umum setiap zaman dan setiap makan. Setiap waktu dan setiap apa? Tempat. Antum bisa paham ini? Kan sudah ada dalam kaidah, dari kaidah tafsir, demikian pula kaidah dalam usul, bahwa ketika sesuatu itu maslahatnya umum untuk seluruh manusia, maka itu syariat tidak dihapus. Ya, itu syariat tidak dihapus. Fala yadkhuluha naskhun, maka tidak masuk padanya nasakh. Ka asli din, seperti pokok-pokok agama. Walihada amarana Allahu biha fi qaulih. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ila akhiril ayat. Sembahlah Allah. Maksudnya ini lafaznya perintah. Kalau tadi kan lafaznya nahi. La ta'buduna illallah. Nahi kan? Di ayat yang lain datang dalam lafaz perintah. Wa'budullah. Sembahlah Allah. Wala tusyriku bi syai'a, dan jangan kamu menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Sampai akhir ayat. Maka firman Allah, wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Firman Allah, ingatlah ketika kami mengambil mitsaq terhadap Bani Israil. Hada min kiswatihim. Ini menunjukkan kerasnya mereka. Karena kalau mereka mudah menerima, tidak perlu dibuat mitsaq. Iya kan? Antum coba perhatikan. Dari sebelumnya selalu mitsaq yang diambil. Sumpah yang berat. Ini menunjukkan apa? Kiswatuhum. Kerasnya hati Bani Israil. Anna kulla amrin umiru bi ista'saw. Bahwasanya setiap perintah yang diperintahkan kepada mereka, mereka bermaksiat. Naudzubillah. Coba perhatikan ini di ayat ini. Disuruh beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada yatim, berbuat baik kepada miskin, berbuat baik kepada manusia secara umum, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Ia mengikuti berapa?
semuanya berpaling kecuali sedikit. Bayangkan. Jadi tidak ada satu perintah pun yang diperintahkan kepada mereka kecuali mereka apa? Maksiat. Coba lihat sebelumnya disuruh katakan hitto, mereka bilang hinto. Disuruh masuk dalam keadaan sujud, mereka malah jalan mundur ke belakang. Ya kan? Sebelumnya lagi disuruh menyembelih sapi, banyak lagi pertanyaannya. Sapi yang bagaimana, warnanya apa, bagaimana. Hampir mereka tidak melakukannya. Jadi mereka setiap perintah itu ingin menghindar. Na'udzubillah. Setiap perintah itu mereka ingin menghindar. Fala yaqbalunahu illa bil aimanil ghalidhah. Mereka tidak menerimanya kecuali dengan sumpah-sumpah yang berat. Wal uhudul muwaththaqah. Janji-janji yang dikuatkan. Ini na'udzubillah. La ta'buduna illallah hada amrun bi ibadatillahi wahdah. Ini adalah perintah untuk menyembah Allah semata. Ya kan? Dari mana perintah padahal ini nahi? Paham kan? Maksudnya ini kan mirip dengan apa? Kalimat la ilaha illallah. Ini kan nahi, nafi. Paham kan? Nafi itu ablak minan nahi. Iya, nafi itu lebih daripada larangan. Kalau dibilang jangan menyembah selain Allah. Ini beda dengan ya kalian tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Itu yang disebutkan oleh ulama tafsir. Maka yang dipakainya itu. Artinya terkandung di dalamnya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah saja. Karena la ta'buduna ilallah. Kalian tidak boleh menyembah kecuali apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahyun anis syirik. Dan di sini juga terdapat larangan dari syirik. Maksudnya secara telazum, keharusannya kalau disuruh beribadah hanya kepada Allah, berarti keharusannya apa? Tidak boleh kalian syirik. Lazimnya. Keharusannya seperti itu. Wahada asluddin. Ini adalah pokok agama. Perintah ibadah itu adalah pokok agama. Karena tidak ada seorang rasul pun yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali menyerukan apa? Ubudullah malakum min ilahin ghairi. Sembahlah Allah. Tidak ada bagi kalian sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Antum bisa pahami? Ya, ini usul agama. Tidak akan diterima amalan seluruhnya kalau tidak berdiri di atas asas ini. Yaitu menyembah kepada Allah saja. Ini adalah hak Allah atas hambanya. Ini seperti dalam hadis Mu'ad. Ketika beliau ditanya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Atadri ma haqqullah alal ibad. Tahukah kamu apa hak Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya? Iya kan? Apa kata Nabi SAW ketika Mu'ad mengatakan Allah wa rasuluhu alam. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang tahu. Beliau katakan haqullahi alal ibad ayyabuduh. Hak Allah kepada hambanya itu hamba menyembah Allah. Hamba menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman wabil walidaini ihsana ay ahsinu bil walidaini ihsana. Karena ihsana ini masdar naib an fil amr. Ini ihsana masdar yang pengganti dari fil amr. Jadi takdirnya ahsinu bil walidaini ihsana. Jadinya maf'ul mutlak. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini umum untuk seluruh perbuatan baik. Apakah berupa ucapan atau berupa apa? Perbuatan. Seluruh perbuatan baik umum di sini, masuk di sini. Berupa ucapan ataupun apa? Perbuatan. Dari perkara-perkara yang merupakan kebaikan kepada mereka. Di dalamnya juga terdapat larangan dari berbuat buruk kepada kedua orang tua dan atau tidak berbuat baik kepadanya. Atau tidak berbuat baik kepadanya. Iya. Wal isaah dan berbuat buruk. Li'anal wajiba al ihsanu. Karena yang wajib adalah berbuat baik. Berarti kan dilarang untuk berbuat apa? Jahat kepada kedua orang tua. Wal amru bisya'inahun an didih. Qaedah. Larangan dari sesuatu berarti perintah terhadap sesuatu berarti larangan dari lawannya.
Antum bisa pahami. Ketika kita diperintahkan untuk menyembah Allah, berarti kita dilarang untuk berbuat syirik. Antum bisa pahami. Walaupun tidak ada di situ. Ketika kita disuruh untuk berbuat baik kepada orang tua, berarti kita dilarang untuk apa? Berbuat jahat. Antum bisa pahami ini? Ini yang perlu dipahami. Ini kaidah ini. Al-amru bi syai'i nahyun an diddihi. Perintah terhadap sesuatu, maka larangan untuk lawannya. Larangan untuk apa? Lawannya. Walaupun nanti dibahas lagi di ilmu usul, apakah mutlak seperti itu atau iya. Ada rinciannya di ilmu usul lagi dijelaskan. Walil ihsan diddan. Nah, untuk berbuat baik itu ada dua lawannya. Pertama, al-isaah, berbuat buruk. Wahia atau mujurman. Ini kejahatan yang paling jahat. Iya, karena di dalam syariat kita, kalau kita tidak mampu berbuat baik, maka diam sebenarnya. Seperti dalam hadis. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kan begitu saja. Sebenarnya kalau kita tidak bisa berbuat baik, diam. Tapi sekarang ini ada orang tidak bisa berbuat baik, tapi malah dia berbuat apa? Jahat. Ini yang paling besar ini. Iya. Ini adalah kejahatan yang paling besar. Sudah tidak bisa melakukan kebaikan, dia malah berbuat apa? Kejahatan. Na'udzubillah. Iya. Watarkul ihsan biduni isaah. Ini yang kedua. Yang kedua adalah meninggalkan berbuat baik tapi tidak berbuat jahat. Tidak berbuat baik tapi juga tidak berbuat apa? Jahat. Wahadamu haram. Ini juga haram. Karena kita dituntut untuk berbuat baik. Iya. Bukan meninggalkan berbuat baik walaupun jadi tidak bisa kita katakan yang penting baik. Tidak perlu berbuat baik. Yang penting baik begitu. Tidak bisa. Ini juga isaah. Ini juga diharamkan. Akan tetapi yang wajib. Ayal haq bil awal. Akan tetapi tidak wajib untuk diikutkan ke yang pertama. Artinya tidak sama dosanya yang pertama dengan yang kedua. Antum bisa pahami? Ya, kalau tadi sudah tidak berbuat baik, tapi dia malah berbuat apa? Jahat. Kalau yang ini tidak berbuat baik dan juga tanpa berbuat jahat. Tentunya tidak sama dengan yang pertama. Tidak sama dengan yang pertama. Kita lanjut. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعدل بل تكون بالهد كما تقدم ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال وقولوا للناس حسنا ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونحيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام وبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق وهو الإحسان بالقول فيكون في ضمن ذلك فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار ولهذا قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملا لكل أحد صبورا على ما يناله من أذى الخلق امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه. Baik, Masya Allah. Demikian pula dikatakan di silatul aqarib. Demikian pula dikatakan pada apa?
menyambung silaturahim. Sama semuanya. Artinya kalau diperintahkan untuk berbuat baik pada kerabat, berarti apa? Lawannya. Dilarang untuk berbuat jahat kepada apa? Kerabat. Antum bisa pahami? Begitu maksudnya, sama. Demikian pula wali yatama. Kalau antum disuruh berbuat baik kepada anak yatim, berarti larangan berbuat buruk kepada anak yatim. Wal masakin, sama semuanya. Dan rincian ihsan itu tidak terbatas dengan hitungan. Bahkan dia dengan had. Dia. Atau dengan had. Dengan pengertian, bukan dengan hitungan. Anda paham? Pengertian berbuat baik apa? Ya tidak berbuat jahat. Tidak bisa dihitung. Berapa baru kita dikatakan berbuat baik? Tidak dibatasi dengan bilangan. Nah, cuma dengan had, ketentuan. Ketentuannya berbuat baik. Semua perbuatan baik itu dikatakan perbuatan baik. Apakah secara uruf atau secara syariat. Sebagaimana yang telah lewat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik kepada manusia secara umum. Jangan sampai dipahami, yang kita disuruh berbuat baik pada orang tua saja dan kerabat serta anak yatim. Kalau orang lain tidak usah. Paham kan? Tidak usah. Tidak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik kepada manusia secara umum, maka Allah berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna." Berucaplah kepada manusia dengan ucapan yang baik. Wa minal qaulil hasan, termasuk ucapan yang baik adalah amruhum bil ma'ruf. Antum selalu mengajak manusia kepada kebaikan. Wa nahyuhum anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Nah, kalau ada dari kaum muslimin yang membiarkan saudaranya jatuh dalam keburukan, tidak diajak kepada kebaikan, maka itu mereka belumlah berbuat baik kepada manusia. Wa ta'limihim al-ilm, mengajarkan mereka apa? Ilmu. Wa badlis salam, menyebarkan salam kepada mereka. Wal basyashah, dan basyashah, apa basyashah? Selalu bermuka masam. Bermuka manis, ceria di hadapan saudara. Jadi walaupun banyak masalah tan umat, ya, tetap harus bermuka baik. Dan selainnya dari seluruh ucapan yang baik. Tatkala seorang itu la yas'an nas bimalih. Tatkala seorang tidak bisa membantu manusia dengan hartanya, tidak harus dengan harta. Maka dia diperintahkan dengan perintah yang dia mampu padanya, yaitu berbuat baik kepada mereka, kepada seluruh makhluk, yaitu ihsan bil qaul. Inilah faedahnya. Kenapa di situ tidak dibilang waqulu linnasi husna? Kenapa tidak dikatakan saja berbuat baiklah dengan harta kepada manusia? Kenapa? Karena harta itu tidak semua orang mampu untuk berbuat baik kepada manusia. Tapi kalau ucapan, siapa tidak mampu berbuat baik dengan ucapan kepada orang lain? Kan? Semuanya mampu. Semuanya apa? Mampu. Iya, Masya Allah. Ini faedah dari beliau rahimallahu ta'ala. Kemudian beliau katakan, maka terkandung di dalam hal ini larangan dari ucapan yang buruk kepada manusia. Sama dah? Kan diperintahkan sesuatu. Kalau diperintahkan sesuatu berarti terdapat larangan dari lawannya. Bahkan sampai kepada orang kafir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan." Pada orang kafir ini, jangan kamu mendebati ahli kitab kecuali dengan yang baik. Padahal ahli kitab termasuk adab seorang yang Allah Subhanahu wa taala mengadabnya dengannya hamba-hambanya. Harus dia nazihan, bersih, suci dari ucapan dan perbuatannya. Tidak fahish, wala badi, tidak keji, wala syatim, tidak suka mencela, wala mukhasim, tidak suka mendebat. Bal yakunu hasanu al-khuluqi. Bahkan dia baik akhlaknya. Wasi'ul hilm,
luas kesabarannya. Mujamilan likulli ahad. Masya Allah. Beliau dia mujamilan likulli ahad. Bermujamalah terhadap setiap orang. Maksudnya walaupun dia adalah orang buruk, tapi kalau dia datang kepada kita, kita baiki. Kita baiki. Seperti Nabi SAW, ada seorang datang kepadanya, beliau bilang kepada Aisyah, bi'sa akul asyir. Ini orang yang paling buruk. Ini sebelum sampai. Ketika dia sampai, Nabi melayaninya, Nabi senyum kepadanya. Aisyah heran, kenapa ini? Iya. Baru Nabi jelaskan. Dan sampai orang lari karena buruknya apa? Akhlak kita. Dia memang orang jelek, disebutkan. Ini orang tidak baik ini, disebutkan orang tidak baiknya. Tapi kalau datang kepada kita, kita layani. Lihat sini, ini orang kafir. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahya asan." Maka bedakan itu kalau bab tahdir sama dia kalau dia datang kepada kita sebagai tamu. Kadang kan orang, "Wah, itu dia terima, Ji." Iya, ada dai sesat. Dia terima, Ji. Berarti itu benar. Enggak. Bedakan itu di tahdir, diperingati kesalahannya dengan apa? Dengan kalau dia datang kepada kita, ya kita layani. Kan itu tamu. Kita melayani. Jadi bedakan. Jangan sama. Artinya perbuatan itu tidak mengharuskan ucapan begitu. Tidak mengharuskan. Iya. Saburon ala ma yanaluhu min adal khalq. Dia sangat bersabar atas apa yang dia dapatkan berupa gangguan orang. Imtithalan li amrillahi wa raja'an li thawabih. Karena mentaati perintah Allah dan harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sifatnya seorang yang beradab dengan adab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullahu taala, "Tsumma amarahum bi iqamatis shalah wa ita'iz zakah." Lima taqaddama anna salata mutadhamminatun lil ikhlasi lil ma'budi wa zakati mutadhamminatun lil ihsani ila al 'abidi. Thumma ba'da hadha al amri lakum bihadhihi al awamir al hasanah allati idha nadhara ilayha al basir al 'aqil arfa anna min ihsanillahi 'ala 'ibadihi an amarahum biha wa tafaddala biha 'alayhim وأخذ المواثيق عليكم توليتم على وجه الإعراض لأن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر فنعوذ بالله من الخذلان. وقوله إلا قليلا منكم هذا استثناء لئلا يوهم أنهم تولوا كلهم فأخبر أن قليلا منهم عصمهم الله وثبتهم. Masya Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah, kemudian Allah memerintahkan mereka untuk mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Itu dengan alasan apa yang telah lewat. Sholat itu terkandung di dalamnya keikhlasan kepada Allah. Sementara zakat terkandung di dalamnya berbuat baik kepada hamba Allah. Karena dengan kita sholat, berarti kita ikhlaskan ibadah itu kepada Allah. Dan dengan kita keluarkan zakat, berarti kita berbuat baik kepada apa? Saudara-saudara kita yang tidak mampu. Masya Allah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala setelah perintah ini, ya, dengan perintah-perintah yang baik, yang apabila seorang yang berakal melihat, dia akan menyadari kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kita akan menyadari Allah memerintahkan kita sebenarnya untuk kebaikan kita. Ya kan? Kita diperintahkan untuk ibadah kepada Allah. Itu kan kembali juga kepada kita. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, kembalinya kepada kita. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat, kembalinya ke kita juga. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang miskin,
kembalinya kepada kita. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada manusia secara umum, kembalinya juga kepada kita. Mendirikan sholat, keluarkan zakat. Semua perintah Allah itu kembali kepada apa? Kita. Masya Allah. Iya. Termasuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah memerintahkan mereka dengan perintah-perintah dan melebihkan mereka di atas hal tersebut dan mengambil mawasik atas kalian. Tetapi tawallaitum ala wajhi irad. Kalian berpaling. Li'annal mutawalli qad yatawalla wa lahu niyya ruju' ila ma tawalla anhu. Di sini dia berpaling secara irad. Berpaling secara menyeluruh. Karena sebenarnya kadang ada orang berpaling, kata beliau rahimallahu ta'ala, tapi masih ada niat untuk kembali. Ya kan? Tidak semua orang yang berpaling itu ingin menghindar dan tidak mau lagi. Kadang dia ada niat untuk apa? Kembali ya, lakukan dulu ini, saya berpaling. Nanti kembali lagi, nanti tinggal bertobat. Ada niatnya seperti itu. Wa haula laisa lahum raghbah. Sementara mereka ini tidak ada itu. Tidak ada keinginannya untuk kembali sama sekali dalam perintah ini. Fana'udzubillahi minal khudlan. Maka kita berlindung kepada Allah daripada kehinaan. Ketika seorang berpaling dan tidak ada niat untuk kembali, itu kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dan firman Allah, illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kalian. Ini namanya pengecualian. Ini namanya apa? Pengecualian. Supaya tidak disangka bahwasanya mereka semuanya berpaling. Tidak. Allah kabarkan bahwasannya ada sedikit dari mereka yang dijaga oleh Allah. Ada sedikit dari mereka yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan kosong dari bumi ini orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu sampai hari kiamat. Sampai di umat Nabi Muhammad SAW. La tazalu ta'ifatum min ummati dhahirinal al-haq. Terus menerus akan ada sekelompok dari umatku yang nampak di atas apa? Al-haq. Tidak akan pernah hilang di atas permuka bumi ini orang yang berucap dengan ucapan yang benar. Walaupun manusia mencela mereka, menghina mereka. Ya, itu tidak berpengaruh pada mereka. Karena mereka yang berpegang dengan al-haq itu la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Ini ayat 83. Kita cukupkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.